Selain job seeker yang mencari kerja, recruiter atau headhunter juga mencari karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, bagaimana supaya profil kita sebagai calon karyawan atau job seeker ini bisa ditemukan serta menarik hati dari headhunter atau recruiter? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mela Astri, rekrutmen konsultan Elites Indonesia. Halo Mbak Mela. Halo Mas Rahim, Gimana kabarnya Mbak? alhamdulillah baik. Mas Rahim Al gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini kita ambil videonya di malam hari, besok Senin. Jadi, terima kasih Bener. banyak nih ke Mbak Mela yang sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi ya. Iya, sama-sama ya. Nah, Mbak Semoga ini bermanfaat juga ini tayangan. amin amin. Nah, Mbak ini kan kita mau diskusi terkait dengan, kan nggak hanya job seeker aja yang mencari kerjaan gitu ya, Mbak, ya, tapi kan recruiter, HR atau headhunter juga mencari karyawan gitu ya, Mbak, ya, untuk Mhm, memenuhi kebutuhan di perusahaan gitu kan. betul, betul Nah, banget. jadi, tujuannya sih supaya gimana caranya supaya kita nih bisa kan banyak tuh, Mbak, misalkan ada yang DM via LinkedIn, ada yang email, ada yang WA gitu kan, lagi Betul. butuh karyawan gitu. Nah, gimana supaya kita bisa dihubungi gitu oleh si recruiter itu, supaya bisa masuk di perusahaan atau minimal bisa masuk di proses rekrutmennya gitu. Nah, jadi supaya nih teman-teman, bisa memperbaiki ya profilnya atau apapun gitu yang bisa menarik hati dari rekruter nih, Mbak. Nah, namun sebelum mulai boleh perkenalan diri dulu, Mbak. Mungkin aktivitas sehari-hari tadi kan udah perkenalan, eee, nama dan juga perusahaannya. Kalau aktivitas sehari-hari apa aja sih, Mbak? Oke, oke pertama kenalin dulu ya, Mhm, nama gue itu Mela Astri, biasanya dipanggil Mela. Nah untuk, pekerjaan gue saat ini memang gue rekrutmen konsultan atau biasa lebih dikenal itu lebih headhunter. mhm, Tapi sebelumnya itu gue memang HR corporate. Walaupun HR corporate itu gue nggak terjun langsung di rekrutmen, tapi memang, mhm, apa ya, pasti ada lah untuk mencari, kandidat kayak gitu. mhm, Nah, kalau untuk aktivitas sehari-harinya itu, ya kalau saat ini karena gue jadi headhunter ya mhm. pastilah itu setiap hari pasti gue mencari kandidat, kayak gitu sih. Oke. Jadi sehari-hari boleh dibilang, eee, mencari kandidat ini dalam artian gimana sih, Mbak? Maksudnya spesifiknya apakah searching di LinkedIn gitu atau Jobstreet atau gimana gitu, Mbak? Oke, kalau misalkan dari gue sendiri, gue memang lebih suka itu nyari kandidat lewat LinkedIn. Kenapa Oh, lewat iya. Karena LinkedIn itu emang, apa ya, suatu wadah profesional untuk pekerja, kayak gitu. Mmm, mhm mhm. Jadi mereka memang paling banyak sih orang tuh nyari pasti di LinkedIn. Makanya kalau Oh, misalkan tadi yang kayak kamu bilang, mhm, gimana sih biar bisa aku di-attack nih, misalkan iya, dihubungin mungkin sama recruiter atau mhm. headhunter, yang jelas itu profile kamu di LinkedIn itu harus update, kayak gitu. Oh, oke. Harus selalu update, terus kalau misalnya kamu punya, skill yang mungkin kayak sekarang tuh IT ya, yang Iya, lebih lebih naik ya? lebih hype banget nih. Mhm, Terus biasanya kan mereka bisa Python, bisa, Code.js segala macam itu masukin aja kayak gitu, karena pasti itu oh, dicari deh di profile-nya. Karena kan di bagian kayak bagian work experience kamu selain kamu mhm, nyebutin posisi kamu itu saat ini apa, tapi mhm, kan bisa apa ya, nulis detail spesifiknya kerjaan kamu tuh kayak gimana, mmm, kayak gitu. Itu wajib mhm, banget sih kamu mesti isi, profile kamu selengkap mungkin, kayak mhm. gitu. Iya, saya jadi lupa nih, bicara Mhm. LinkedIn, di awal tadi lupa juga mengenalkan kan Mbak Mela ini LinkedIn Power Profile 2018 kan, Mbak? Betul 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 banget betul banget betul banget. Iya, soalnya saya ingat waktu itu, kebetulan kan kita satu alumni nih, gitu kan. Satu alumni gitu kan. Waktu dulu ingat, lumayan aktif dulu 2018 LinkedIn. Wah, ini kok, dapet apa, kan report LinkedIn Power Profile, wah ini salah satunya Mela Astri. Wah, sama-sama karyawan nih gitu di perusahaan ini gitu. Iya sama, Oke, dan jadi memang LinkedIn itu, memang powerful gitu ya, Mbak, ya, untuk seluruh betul profesional saat ini begitu ya, Mbak, ya? betul betul banget. Mhm, Karena memang selain kita nyari yang, eee, maksudnya bukan selain cari yang fresh grade ya, tapi yang mhm, bener-bener yang top manajemen itu pasti ada di sana, kayak gitu, gitu. Kayak top manajemen itu seperti director atau CEO, pasti mmm, kamu nyarinya lebih ke LinkedIn. Nggak mungkin mhm, kamu nyari di bukan nggak mungkin sih, tapi kayak
nggak mungkin kan mereka, Mhm, nge-play ke Jobstreet atau ke job portal kayak gitu. mhm. Karena apa, profesi lagi, Oh, iya iya. mereka aja udah high level Iya kan, iya, pasti heeh. mungkin mencari yang nawarin, bukan mereka yang apply, kayak gitu. Oh, iya ya, tinggal nanti rekruternya aja ngasih penawaran gitu ya, Mbak, ya? Iya, penawaran, gitu sih. Oke, Mbak, nanti mungkin sebelum mulai nih, Mbak, tadi juga mungkin udah agak diulas juga sedikit. Perbedaan spesifik nih antara headhunter dengan recruiter itu apa sebenarnya, Mbak? Oke, mungkin sebenarnya headhunter tuh rekruter juga, cuma mungkin Heeh. yang kamu maksud itu rekruter corporate kali ya. Mmm, Nah, mhm, oke, kita bahas untuk rekruter corporate. mhm, Nah, kalau misalnya rekruter corporate itu kamu hanya fokus untuk perusahaan yang kamu naungi saat ini, kayak gitu. mmm, Misal kamu di industri, construction, pasti kamu mhm, milihnya orang-orang engineer dan kawan-kawannya, mhm, ataupun yang punya pengalaman di konstruksi, mungkin bangunan atau jalan atau segala macamnya ya, atau mhm, lainnya kayak gitu. Tapi kalau headhunter kamu itu ke semua industri bisa, mmm, dan semua all position, otomatis kayak misalkan kamu bisa ke banking, berarti kamu mhm, harus tahu tuh orang-orang banking, orang-orang finance, mhm, accounting, kayak gitu. Terus untuk orang audit segala macamnya. Terus kamu bisa juga ke industri, consumer goods atau mhm, FMCG, itu kan manufaktur, berarti kan bisa ke orang-orang pabrik kayak produksi, terus orang maintenance, mhm. engineering, kayak gitu. Jadi bisa banyak, banyak role industri, banyak role position juga. Dan kalau headhunter nggak cuma di Indonesia, gitu. Oh, Jadi bisa overseas gitu. mhm, Jadi kita bisa aja punya klien di luar negeri. Jadi lebih, mhm, network-nya lebih luas lagi, kayak gitu sih. mhm. Jadi sebenarnya headhunter dan recruiter sama, tapi mungkin kalau ada recruiter perusahaan, ada recruiter-nya yang Membantu penyedia perusahaan lain. pembantu perusahaan lain begitu ya, Mbak, yang memang ya bisnisnya memang di situ gitu ya, Mbak, ya? Betul betul. Oke oke. Jadi itu perbedaan. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya, Mbak, namun mungkin skopnya mungkin lebih luas kalau di headhunter ya, Lebih Mbak, ya? luas, betul. Kalau headhunter Mhm, itu lebih luas, tapi intinya kita sama-sama bantu perusahaan untuk dapetin kandidat yang diinginkan, kayak gitu mmm, sih. mhm mhm. Nah, Mbak, ini, nah kalau berhubung, secara apa ya, prosesnya sama gitu kan, mungkin kalau bicara spesifik terkait bagaimana sih cara headhunter atau recruiter ini mencari kandidat karyawan, Mbak? Maksudnya secara spesifik gitu, Mbak, proses dari end to end-nya gitu. Oke, kalau misalkan kalau kita bahas dari tools ya, mungkin toolsnya Mhm, mungkin sama semua ya, pasti mhm, dari, job portal atau media sosial, kayak gitulah mhm. ya. Jadi media sosial itu mungkin bisa jadi kamu ikut ada grup-grup kan Oh, banyaknya grup-grup loker ya sekarang, iya bisa iya. kamu di sana, ataupun kamu posting di job portal ataupun di Mhm, media sosial juga bisa. Terus yang pasti, di LinkedIn juga ya, seperti mhm. yang aku bilang tadi. Nah, terus, ulangin tadi gimana pertanyaannya? Aku kok jadi Ini berhubung besok Senin kayaknya nih agak sedikit pusing. blank lagi. Maksudnya end to end proses maksudnya, Oke, sorry sorry, end to eh, end, oke. mungkin apa ya bahasanya, kalau biasa di perusahaan tuh ada apa, mulai dari submit-nya form MPP gitu Mas, manpower Iya planning gitu kan, kebutuhan dari user gitu kan, sampai dengan si calon kandidat ini menjadi karyawan gitu, Mbak. Nah, gimana sih oke. prosesnya, Mbak? Iya tadi yang aku bilang tadi, kita Oh, pertama tools-nya? kayak tools-nya dulu ya, Mhm, tools-nya itu pasti, media sosial lah, mhm, entah itu grup-grup loker, job portal, ataupun mhm, yang tadi LinkedIn, kayak gitu. mhm. Nah, kalau posting kan udah mungkin hal yang lumrah lah ya. Iya, Lalu kita saring tuh dari CV-CV yang masuk. Nah, mhm. usahain teman-teman yang mau nge-play itu memang sesuai dengan yang dicari, gitu. Misalkan Oh, kita nyari, accounting, ya berarti mhm, memang mungkin anak-anak finance lah, finance, accounting yang bisa apply. Jangan yang nggak ada hubungannya sama itu, kayak gitu. mmm, Karena akan mempersempit kemungkinan kamu bisa dapat lah, kayak gitu. mhm, Nah, nanti kalau udah sesuai, sesuai yang ada di email yang masuk ataupun kita yang cari ya, mhm, kayak gitu, kita akan melakukan interview awal, kayak mmm, gitu. Kayak misalkan aku headhunter pasti aku nyari keinginan yang sesuai dengan klienku, kayak gitu. Aku cari mmm, tahu dulu apakah udah sesuai sesuai, nah nanti profilnya mereka aku submit ke klienku, kayak gitu. mmm, Nah dari klienku, nanti klienku yang bilang, "Oh oke nih, gue mau lanjut," gitu misalkan. mhm, "Gue mau lanjut, gue mau interview," kayak gitu. Nah otomatis, pihak mereka lah nanti yang klien yang akan proses. Nah dari proses klien ini kita ada 2 kemungkinan ya, mhm, bisa
cuma interview atau bisa ada psikotes, kayak gitu. Oh, Jadi tergantung lagi ke kliennya masing-masing sih, mereka punya mhm, psikotes atau enggak, kayak gitu. mmm, Nanti kalau udah interview ya pasti kan interview HR juga ya sama mereka, mhm mhm, nanti interview user, nanti interview user sampai interview istilahnya yang tertinggi lah di perusahaan itu, oke, offering, selesai bisa jadi karyawan, kayak gitu. mmm, Nah, biasanya headhunter itu, walaupun kita yang proses dari awal, tapi tetap jadi karyawan itu karyawan si klien, nggak jadi under kita, kayak gitu. oh, mhm mhm mhm. Oke oke, iya soalnya beberapa kali kadang tapi headhunter ini kan nggak hanya, nyari profil juga, tapi kadang juga misalkan posting, apa, posting lowongan kerjaan juga begitu ya, Mbak, ya? Betul betul Mhm betul. mhm. Oke oke, Mbak. Iya, saya jadi ingat dulu pernah apply juga untuk perusahaan X, tapi yang headhunter-nya beda perusahaan gitu. Berarti itu contohnya juga seperti itu begitu ya, Mbak, ya? Betul. Mhm mhm. Baik, Mbak. Nah, kalau spesifiknya tadi mungkin kalau mau konfirmasi aja nih, Mbak. Misalkan tadi berarti tadi itu apa ya, kliennya begitu yang butuh karyawan berarti nanti mereka sederhananya menyiapkan apa aja spesifikasi kebutuhan karyawannya begitu ya, Mbak, ya? Betul, betul Mmm, betul. Jadi mereka tetap ngasih kayak job requirement-nya, tetap ngasih oh, job description-nya juga. mhm. Jadi mau nggak mau, saya sebagai headhunter tuh harus pelajarin dong, mau Oh, iya. industri apapun apapun, jadi harus dipelajari kayak Mhm yang tadi aku bilang hype ini lagi sekarang IT. Itu kan mhm beda banget sama perusahaan gue yang sebelumnya ya, mhm perusahaan gue sebelumnya itu, construction, mhm. kagak ada nyari IT-an, jadi gue harus Iya. belajar nih tentang IT itu apa yang ditanya-tanya, karena Oh, biar gue juga bisa interviewnya enak mhm. ke yang ditanya, kayak gitu. Mhm. Jadi nah, Mbak, tapi biasanya nih, Mbak, ini kalau misalkan, apa, Mbak Mela nggak mau jawab nggak apa-apa juga gitu kan, atau mau nggak menjelaskan semuanya juga nggak apa-apa gitu Iya. kan. Khawatir nih data-datanya agak rahasia gitu kan. Nah, tapi, yang dibutuhkan si headhunter ini ke si klien itu job requirement, job description aja atau ada yang lain nggak, Mbak? Oh, biasanya benefit juga mereka info Oh, sih, mhm tapi nggak semua, apa, perusahaan nginfoin benefit kayak gitu. Jadi mmm, kalau misalkan mereka nggak mau ngasih, ya nggak apa-apa sih nanti kita bilang mhm ke kandidat kayak gitu, mhm. "Kamu minta berapa, nanti kita info sampaikan," kayak gitu. Oh, oke Misalkan oke. dia mintanya sekian, terus nanti kan, klien tetap ngelihat ya, Mhm pasti terus nih, gaji mereka saat ini sama mhm ekspektasinya. Mungkin klien ngerasa, nggak maksud budget nih, mhm. boleh nggak mungkin, cari yang rentangnya sekian, baru kayak gitu sih. Oh, oke oke oke. Wah, jadi, nanti setelah mendapatkan apa, job description, job requirement sama tadi benefit kalau misalkan ada yang ngasih gitu ya, Mbak, berarti nanti si headhunter ini akan nyari, profil gitu ya, Mbak? Nah, gimana ya, Mbak, spesifik cara nyarinya tadi itu apakah tadi kan Mbak Mela juga udah menyampaikan tadi, searching di grup-grup, lowongan kerjaan gitu ya, Mbak, terus searching profile juga berarti ya, Mbak, di LinkedIn begitu ya, Mbak, ya? Betul, Atau ada ada di LinkedIn. atau ada metode lain nggak, Mbak, untuk mencari profil itu gitu, Mbak? Kalau metode lain sebenarnya sih banyak ya, cuma Mhm, kalau emang dari aku sendiri sih aku memang lebih prefer ke LinkedIn, karena memang mmm, LinkedIn itu, eee, banyak banget deh orang-orangnya di iya, sana, terus lebih memudahkan kita juga, kayak mhm gitu sih. Jadi mhm kayak misalkan aku punya klien yang nggak cuma di Jakarta kan, misalkan ada di Surabaya, mhm jadi kan aku bisa lewat LinkedIn, kayak mhm, gitu, nyari orang yang dari Surabaya, heeh, terus nyari yang misalkan posisinya misalnya sales kayak gitu kan. mhm Tinggal cari sales yang di sana, terus industrinya apa, kayak mhm. gitu. Oh, Terus oke tinggal oke. dikontak deh, gitu O sih. oke, baik, Mbak. Nah, tapi jadi penasaran juga gitu, Mbak, sebelum ada LinkedIn dan Mhm, mungkin dulu sebelum LinkedIn kan ada ini ya, Mbak, apa, Jobstreet mungkin yang agak lebih ini ya, lebih oke, job lebih portal ya. ya job portal begitu kan. Biasanya Mhm. kalau sebelum LinkedIn pakai apa biasanya, Mbak? Iya, kalau sebelum LinkedIn pasti nyarinya sih lewat job portal sih. Nah, Mhm. job portal juga sekarang boleh kan ya dikasih tahu ya Boleh fitur-fiturnya? boleh boleh boleh. Heeh. Nah, kalau job portal itu kan kita masang, apa, postingan, terus mereka Mhm. nge-play kan. Nah, tapi mereka juga ada kayak talent search-nya gitu. Jadi Oh, ngebantu sistemnya mereka kayak bisa ngebaca mana yang gue cari, kayak gitu lah istilahnya, mhm. gitu. Cuma Oh, dia, ya lumayan ya ada harganya ya. mhm. Karena kayak Oh mungkin kita nggak perlu cari-cari lagi, tapi mereka udah ngasih, "Nih," gitu, oh, oke "yang oke oke. misalkan kamu mau," kayak gitu Mhm. istilahnya. Baik baik.
Jadi, mungkin secara metode hampir sama, tetap nyari aja gitu ya, Mbak, ya. Maksudnya tetap nyari juga gitu kalau walaupun mungkin wadahnya beda-beda gitu ya, Mbak, ya. Dan Betul sekarang yang betul. lebih digunakan adalah LinkedIn gitu ya, Mbak. Dan jadi, nanti misalkan setelah ditemukan nih si karyawan tadi itu, berarti si headhunter nanti akan ngasih daftar kan nanti akan nyari orang begitu ya, Mbak, ya, terus dicocokkan begitu ya, Mbak, ya, antara Betul betul. job requirement, job description dengan si profil orang tersebut gitu ya, Mbak, ya? Betul betul. Nah terus nanti baru, daftar nama yang cocok tadi baru diberikan ke si klien begitu, Mbak? Betul betul. Atau si headhunter ini juga memutuskan, sampai maksudnya yang fix si karyawan yang akan diterima si A ini atau hanya daftar nama aja yang dikasih ke si perusahaan gitu, Mbak? Jadi kita sih ngasih beberapa kandidat ya, karena kan nggak Mhm, mungkin cuma satu atau 2 kandidat mhm, yang ke mhm. klien, karena pasti mereka butuh butuh yang best of the best lah istilahnya kayak Oh, gitu. mhm, Jadi untuk yang lebih mengetahuinya itu sih memang tetap ke klien, kenapa? Karena kan, mereka yang akan, apa ya, mempekerjakan orang tersebut kan. mhm, Kira-kira orang tersebut bakal cocok nggak nih sama, company, terus mmm, cocok juga nggak sama user-nya, kayak gitu sih. mhm. Jadi tetap yang nentuin itu pihak mereka, kayak gitu. Oke. Kita cuma Be bantu sourcing-nya aja, kayak gitu oh, sih. oke berarti hanya bantu di sourcing-nya aja begitu ya, Mbak, ya? Maksudnya di daftar namanya itu aja gitu ya, Mbak, ya? Mhm. Nah, Mbak, tadi itu, nah tadi itu kalau misalkan, udah kasih daftar nama berarti proses selanjutnya dilanjutkan oleh perusahaan gitu ya, Mbak, ya? Betul, ya Oh, kelanjutan ke perusahaan. Nah, oke. biasanya nanti kalau misalkan udah oke, ya nanti Mhm, mereka sih yang infoin mau yang mana nih, ternyata si A mhm, lah yang pengen mhm. diambil, kayak gitu. Ya udah Oh, nanti paling kita bantu proses untuk offering-nya, mhm. cocok-cocokan antar klien sama mereka, kalau udah langsung onboarding sih. Oh, oke oke oke. Berarti, sederhananya headhunter itu fungsinya lebih di sourcing-nya aja sebenarnya, Mbak, ya? Mhm Mhm. mhm mhm, Nah, tadi bener. yang menarik tadi itu kan, tadi si headhunter ini akan mencocokkan begitu ya, Mbak, antara job description, job requirement-nya dengan, profil si kandidat. Kalau boleh tahu cara mencocokkannya gimana sih, Mbak, biasanya? Iya, kalau misalkan gimana caranya, pasti kita Mhm, lewat interview sih. Jadi mhm. di Oh, interview itu, ya pasti aku tanya dong, "Kamu mhm, kerjaan saat ini tuh ngapa-ngapain aja?" Kayak mhm, gitu. Terus misalkan mesti yang skill, ya pasti aku tanyain juga skill-nya, terus ada mmm, yang kalau mesti punya sertifikat, juga pasti aku tanyain sertifikatnya, kayak gitu. Punya mhm, sertifikat apa aja, skill-nya apa aja, mhm. kayak gitu sih. Nanti Oh, kalau memang ngerasa cocok, baru mhm, pasti aku ituin. Tapi kalau menurutku, ada yang kurang nih, karena misal mhm, nih ada klien yang mungkin ngotot harus ada sertifikat A, sedangkan mhm. dia nggak punya, ya udah berarti aku nggak akan bisa ngelanjutin lagi sih. Oh, jadi memang persyaratan dari klien itu memang strict gitu ya, Mbak? Nggak Iya, mhm mhm. gitu. Dan itu mungkin yang harus dipenuhi juga oleh calon Headhunter, kandidat begitu ya, Mbak, ya? iya calon kandidat, betul betul. Mhm, baik baik, Mbak. Nah, Mbak, berarti tadi, proses, mencocokkan, si profil ini dengan persyaratan si klien ini kan ya dengan interview, tapi pastinya sebelumnya juga ngecek profilnya juga gitu ya, Mbak, ya? Betul, Nah, makanya kan kalau di profile LinkedIn kan nggak semuanya tuh kayak, menjelaskan detail ya, maksudnya mhm, pekerjaan-pekerjaan mereka. Misal kayak dia production supervisor, tapi kita nggak tahu produksi apa nih, kayak gitu. heeh, Kan production pasti luas juga ya mhm, lingkupannya, mungkin dia di produknya, tapi mungkin dia di packaging-nya, mungkin di mana-mana mmm, kayak gitu. Atau enggak dia ternyata produk yang kayak sekarang ada juga kan IT product, development-nya kayak gitu, ternyata iya, kita kan nggak tahu gitu. Jadi aku tetap harus nanya sih, kayak gitu. mhm. Nah, Mbak, berarti tadi kan tahap awalnya dari profilnya gitu ya, Mbak, ya? Dari Betul, profilnya. Nah, tadi menarik sih, jadi kita membuat profil di LinkedIn terutama begitu ya, Mbak, ya? Atau di betul, LinkedIn atau di CV sebenarnya sama aja gitu ya, Mbak, ya? Maksudnya profil betul. gimana caranya kita bikin profil atau di CV itu supaya ke-detect oleh si apa, headhunter gitu, Mbak? Nah, Apa kalau aja sih misal yang dibutuhkan gitu, Mbak, di dalam profil itu supaya bisa ke-detect oleh si headhunter? oke, kalau misalkan sebenarnya di CV sama di LinkedIn sih sama ya, pasti, Heeh, di profil kamu itu yang pasti di working experience kamu itu kamu tulis sedetail mungkin, posisi mhm, kamu seperti apa, terus mungkin kalau kamu punya sertifikat kamu masukin juga boleh, mmm, skill-nya dimasukin juga, terus foto.
Nah, kalau bagi aku sendiri ya, foto Mhm. itu penting menurut aku, Oh, daripada yang nggak pakai foto, karena memang ada beberapa orang yang nggak pakai foto kan. iya. Foto itu bukan berarti kamu tuh harus cantik ataupun kamu tuh harus ganteng, kayak gitu kan Mhm, nggak itu mhm, konsepnya kita kan. mhm. Sebenarnya foto itu cuma mencerminkan kalau kamu tuh apa ya, kayak foto itu kayak first impression-nya orang kan, kalau kayak gitu Oh, kita ngeliat pasti dari muka dulu kan, pasti lihat first impression-nya tuh dari muka kan, kayak oh, gitu. iya iya. Jadi nggak perlu takut, maksudnya nggak perlu kayak nggak perlu apa ya, jangan takut, jangan nggak pede lah gitu. Kita Mhm. nggak nyari yang mesti cantik, ganteng tuh enggak, yang penting tuh kamu tuh rapih gitu, kayak gitu kan. Iya. Pasti karena kamu mau kerja pasti butuh yang rapi dan kamu tuh Mhm. terlihat, kamu tuh siap kerja, kayak gitu sih. Apalagi Mmm, di sekarang ini di LinkedIn tuh bagus banget ya ada, satu apa ya, dia kayak ada fitur dia bisa tahu kalau kamu tuh emang open to work. iya, saya juga mengaktifkan itu. Nah, itu tuh lebih bagus lagi karena Heeh. kita headhunter jadi tahu kalau kamu tuh emang lagi nyari kerjaan, kayak gitu. Oh, oke oke. Dibandingin sama orang yang, Nggak open to nggak work gitu? nggak open to work karena apa, kita Oh, gambling kan. mhm. Kita gambling, apakah Oh, kamu iya. mau nerima nawaran kita apa enggak, Mhm, kayak gitu. Karena bisa jadi mungkin udah comfort dengan pekerjaan kamu saat ini, kamu nggak mhm, mau atau bisa jadi sebenarnya kamu emang mau, tapi kamu mhm. nggak Nggak infoin gitu, iya. Oh, oke oke. gitu. Wah, ini Mbak, tapi tadi kalau yang profil berarti tadi foto ya, saya kebayang juga sih ibaratkan kita mau, saya khawatirnya gini sih, Mbak, ketika profil kan, misalkan di CV kita nggak mencantumkan foto gitu kan, ternyata orang yang datang beda gitu kan, dan kita nggak tahu Iya. kan, bahan dasar utamanya kita ngecek profil itu pasti foto juga, khawatirnya nanti ketika yang ikut dites beda gitu kan. Jadi kan Iya nggak bisa jadi, apalagi mungkin ada nama-nama yang bisa jadi laki-laki, perempuan kita nggak tahu ah, kan, iya gitu. kan. Ah, iya Sebenarnya iya iya iya. bukan mau rasis juga sih, bukan mau Iya, rasis, memang heeh, ada beberapa kualifikasi mungkin, mhm, eee, maunya nyari yang perempuan, mau nyari laki-laki kayak gitu, tapi ada mhm, nama ada yang mirip-mirip nih, ini iya betul betul, gitu kan. iya, Kadang heeh, orang juga ngasih CV nih ya, di CV tuh nggak profilnya mungkin nggak jelas juga, nggak ngasih tahu dia tuh, female or male kayak mhm, gitu, ataupun umur kayak gitu. Mereka mhm, paling, mostly lebih kayak alamat rumah, alamat mhm, email, nomor handphone yang aktif, kayak gitu kan. mhm mhm. Oh jadi oke, Mbak. Jadi menurut Mbak Mela nih yang salah satu yang penting tadi itu adalah foto, terus juga sertifikat-sertifikat berarti juga ya, Mbak, ya? Maksudnya Kalau ada ya, tapi nggak sertifikat seminar gitu, Mbak, ya? lebih ke sertifikat keahlian sih ya. Jadi jadi maksudnya sertifikat ini mungkin, sertifikat yang berhubungan dengan keahlian gitu ya, Mbak, maksudnya, Ya, dengan mmm memang yang dicari lah, kayak gitu. iya, heeh, dan juga sebenarnya per masing-masing posisi juga punya, apa ya, sertifikasinya masing-masing juga gitu ya, Mbak, ya? Misalkan Iya, beda sih. IT pasti ada sertifikat IT sendiri gitu kan, Betul, bagian iya. safety ada sertifikatnya sendiri gitu kan, Betul, betul banget. dan itu yang harus dipenuhi begitu ya, Mbak, ya? Dan tadi Betul, yang ketiga tadi adalah, pengalaman kerja, benar ya, Mbak, ya? betul, Nah, betul Mbak, betul. kalau spesifik di pengalaman kerja nih, mmm tadi Mbak Mela kan menyampaikan harus detail gitu ya, maksudnya nggak hanya mencantumkan posisi kita aja gitu ya, Mbak, ya. Betul, Nah, betul. kalau boleh tahu detailnya nih yang lebih baik sedetail apa sih, Mbak? Maksudnya, eee, apakah job desk kita yang kita cantumkan di situ atau prestasi kita di pengalaman kerja atau gimana, Mbak? Boleh dua-duanya, jadi boleh, Mmm, pekerjaan kamu yang mungkin daily, monthly, weekly itu kamu masukin, sama oh, mungkin kalau emang kamu ada achievement boleh juga. Misalkan mmm, kamu ada achievement, apa ya, bisa memproduce dalam berapa jam misalkan kayak mmm, gitu, mhm. atau bisa melakukan downtime kayak gitu, segala macam tuh Oh, iya achievement iya. kayak gitu dimasukin sih. Nah, kadang iya Mhm, kadang orang mikir kadang kan kalau saya, spesifik apa ya, Mbak, ya, mungkin kalau pribadi kan, kadang misalkan kalau kita nyebutin posisi kita ya terus apa gitu kan, maksudnya ya terus posisi itu kita ngapain gitu kan, terus juga pasti kan harusnya kita mencantumkan juga prestasinya yang kadang mungkin orang prestasi kan harus ada label juara apa, juara itu kan enggak ah, juga gitu kan ya, tapi betul, nggak juga, bener mhm, bener bener, setuju banget, karena kalau misalnya kayak gitu mungkin ya agak sulit mungkin memikirnya orang, terus orang mungkin jadi nggak pede ya, padahal iya, sebenarnya nggak perlu mikir serumit itu gitu. mmm, Kamu kerjain misalkan
misal nih kalau HR kamu bisa Mhm. ngedapetin kandidat dalam 2 hari itu udah prestasi loh. Karena biasanya Oh, ada orang itu juga cukup waktu ya, cukup iya, waktu Kak. mhm, Setelah ketika kamu udah dapat bisa jadi si kandidat nggak bisa langsung join, mhm, misalkan baru bisa one man notice segala macam, mhm, kayak gitu. Terus kayak pekerjaan konstruksi juga kan sama ya, kayak mhm, misalkan, eee, kamu misalkan memang pasti udah ada tenggat waktunya lah mhm, konstruksi kayak gitu, kamu bisa mempercepat itu kan boleh, atau enggak mhm, bisa memaksimalkan orang yang ada, kayak gitu. Intinya, mmm, kita tuh nyari bahwa, apa sih yang bisa kamu lakukan buat ngebantu si perusahaan, kayak gitu kan. oh, oke. Oke, iya, iya, oh, oke, oke. Jadi, sederhananya apa ya, profil orang itu ya memang harus cocok dengan kebutuhan perusahaan begitu ya, Mbak, ya? Betul Jadi betul betul. supaya bisa teridentifikasi tentu, apa ya, pengalaman kerja tentu harus detail juga gitu ya, Mbak, supaya si recruiter ini bisa menemukan apa ya, menemukan orang yang cocok gitu, Mbak. Nah, kalau Betul. kadang kan terjadi kayak gini, Mbak, agak dilebay-lebayin dikit sih di pengalaman kerjanya gitu. Itu boleh atau enggak, Mas? Nah, tergantung lebaynya kayak gimana nih, ternyata Oke. lebaynya tidak masuk akal juga pasti kita mikir kan, maksudnya kayak, Ah, "Masa sih?" Kayak gitu kan, "Masa iya, iya, sih?" Kita juga tahulah mana yang orang yang nggak jujur sama yang jujur, gitu. heeh. Jadi sebaiknya jujur aja kan ya? Betul, jujur aja sih, nggak usah takut intinya nggak usah takut. Nggak usah tekan. Oke, baik, baik, Mbak. Jadi nanti berarti itu aja, Mbak, ya? Ada foto, terus ada juga, apa tadi, sertifikat-sertifikat sama juga pengalaman kerja gitu ya, Mbak? Betul, Dan sama juga skill-nya kalau ada. oke, sama skill-nya juga gitu ya. Dan kalau berarti kalau pengalaman kerja, artinya si headhunter ini akan mencari orang yang memang benar-benar inline dengan kebutuhan perusahaan gitu, Mbak? Ada nggak, Mbak, misalkan misalkan saya mau shifting nih gitu kan, yang sebelumnya jadi posisi saya sebagai accounting mau pindah ke safety gitu. Berarti Mhm mhm. nggak akan ke-detect oleh headhunter juga ya, Mbak, ya? Mungkin agak susah kali Susah ya, ya? bisa Oh, dibilang kayak gitu. Tapi kecuali kamu ya kayak tadi safety kan biasanya memang ada sertifikat K3 ya, kayak gitu iya. kan. Mungkin Mmm, kamu bisa nyantumin itu dan mungkin kamu juga bisa nyantumin pengalaman kamu pernah di K3-nya kayak gitu. Karena kan oh. agak, agak gambling ya perusahaan ketika kamu Oh, memang iya. kamu punya sertifikat misal, tapi kamu belum ada pengalamannya, Mhm, ya kita kan juga worry. Mungkin kamu juga mhm, bisa masukin biasanya saya nggak tahu deh, apakah ketika mereka pelatihan itu dapat ada internship-nya apa enggak, tapi kalau misalkan ada mmm, internship-nya itu juga boleh dimasukin. Jadi mmm. memang ada pengalaman, ya kamu ada pernah sih di lapangan, biasanya mereka memang orang lapangan, Mhm, even cuma 3 bulan kayak gitu, gitu. Jangan sampai mmm, nggak ada sama sekali, kayak gitu mhm. sih. Oh, oke, oke, Mbak. Jadi setelah, profilnya tadi dapat, baru itu yang didaftarkan, baru itu di-interview juga berarti, Mbak, setelah itu ya, Mbak? Interview Mhm, juga pasti. mhm. Di interview mungkin lebih ke mengklarifikasi data tadi begitu ya, Mbak, ya? Betul, lebih Mmm, benar nggak sih kamu yang aku cari, kayak gitu. Kalau oh, memang kamu yang aku cari, bisa aku lanjutin, kayak gitu. mhm, Tapi baik, kalau Mbak. misalkan enggak, ya pasti aku bilang sih, "Oh sorry, ternyata memang ada Mhm, beberapa hal yang tidak belum sesuai," kayak gitu sih. Karena aku mmm. nggak pengen juga sih kandidatku tuh, berharap nunggu lama-lama tuh aku nggak mau, kayak gitu Oh, sih. iya, iya. Oke. Nah, Mbak, tadi kan, kalau misalkan muncul pertanyaan nih, kalau misalkan kita udah punya pengalaman kan ya lumayan mudah lah gitu, Mbak, ya. Kalau untuk fresh graduate gimana, Mbak? Terutama apakah mungkin headhunter mendapatkan fresh graduate gitu? Atau dan juga gimana caranya si fresh graduate ini bisa, apa ya, bisa teridentifikasi oleh si headhunter, sementara ya pengalaman kerja mereka tentu nggak banyak gitu, Mbak? Oke, sebenarnya fresh graduate juga pasti ada peluang juga ya. Berarti Mmm, itu kembali lagi mhm, kebutuhan, perusahaannya. Pasti perusahaan kan bilang boleh mhm, fresh graduate atau enggak. Jadi kalau emang boleh fresh graduate pasti kita cari fresh graduate. Tapi mhm, kalau emang dia ditanya pengalaman, otomatis kita pasti nyari yang experience, kayak gitu sih. mmm, mhm. Tetep balik lagi. Lagian kalau fresh graduate juga, eee, ada kok pasti perusahaan itu yang minta fresh graduate karena berbagai alasan kayak gitu. Jadi Mhm. nggak perlu takut juga kayak gitu. Nggak perlu takut Oh, mungkin kebanyakan fresh graduate pasti kayak, "Duh gue belum ada pengalaman, gimana nih?" Kayak mhm, gitu. Padahal tuh tenang aja, pasti kamu baca aja pasti kriteria yang dicantumin di setiap, postingan kayak mhm, gitu. mhm. Jadi ketika emang dia butuh fresh graduate, ya kamu coba aja apply, gitu sih. Oh, oke, oke. Wah, baik, baik, baik. Jadi, eee, artinya ya si fresh graduate tapi kalau fresh graduate tapi minimal, pengalaman organisasi boleh gitu ya, Mbak, ya?
Pengalaman organisasi boleh-boleh aja sih, sah-sah aja sih. Tapi Paling cuma, bisa dilihat bahwa kamu bisa kerja di dalam tim, kayak gitu sih. oke oke, sama ya mungkin yang paling agak, berdampak internship berarti ya, Mbak, ya? Kalau untuk fresh graduate ya? Iya, Mmm, internship sih. Tapi mhm, mungkin, ada beberapa perusahaan nggak mau juga? perusahaan ke kampus mungkin yang nggak ngasih internship Oh, kayak gitu. Jadi iya mereka harus emang nyari sendiri kan. Soalnya iya. kayak gua dulu aja gue internship-nya itu di rumah sakit. Oh, Jadi gue mau ke kantor gimana caranya, iya. kayak gitu. Oh, oke oke. Ya. Oh, oke oke, ya. Tapi artinya, se semakin detail mengenai pengalaman kerja ya semakin bagus begitu ya, Mbak, ya? Betul betul betul. Mhm. Nah, Mbak, ini, eee, tadi kan salah satu sumbernya dari LinkedIn begitu ya, Mbak, ya? Mhm, Nah, kan kalau LinkedIn pasti punya algoritmanya sendiri gitu ya, Mbak, ya? Maksudnya ketika kita betul. nge-searching, siapa yang akan kita temukan gitu. Eee, apakah dengan seringnya kita bikin status gitu, Mbak, di LinkedIn, kan bikin apa, status di LinkedIn gitu kan, itu akan semakin menarik hati si recruiter atau berpengaruh atau enggak, Mbak? Enggak berpengaruh. Paling kalau Mmm, misalkan kamu bikin status kan itu yang masuknya tuh di wall ya, mhm kayak gitu mhm. ya, ya, status yang di wall bukan sih? Iya yang di Apa work gimana? apa ya, status di timeline-nya, Mbak, ya? Di timeline sebenarnya sih enggak sih. Jadi kalau misalkan, apa ya, misalkan biasanya status yang dia bikin tuh apa sih, ini ya, status misal posisi ya, intinya tuh lebih ke posisi, yang kita searching itu lebih ke posisi, kayak gitu. Oh, mhm. Misal Jadi misal kalau saya kebayangnya kayak gini sih, Mbak, misal nih, saya kan di bagian inovasi misalkan gitu kan. Jadi saya sering-sering tuh nulis, status mengenai inovasi gitu kan. Apakah dengan itu semakin meningkatkan, wah Mbak Mela makin yakin nih bahwa saya ini orang yang, apa ya, yang cocok untuk mengisi kebutuhan si, recruiter di bagian inovasi ini gitu? oh, oke, itu sih balik lagi nanti lebih ke interview ya, karena kan kamu Oh, bikin status belum tentu belum tentu memang ya? itu yang Iya iya terjadi iya. gitu kan, bisa jadi ya Oh, we don't know gitu kan, iya iya apa iya. tetap Ambil kamu nah, kayak gitu. mhm Nah, sorry untuk yang di LinkedIn juga yang penting mhm. itu selain yang tadi kamu profile, kamu juga, usahain banyak, networking Ah, gitu. heeh. Jadi ketika aku cari itu memang kayak pasti yang ke searching pertama di tempat Oh, aku itu adalah yang networking-nya itu mhm udah ada mhm. gitu, udah ada koneksi sama aku, kayak gitu. Mmm, Beda sama orang yang mungkin ketiga lah biasanya kayak mhm, gitu. Kalau yang ketiga ini kan berarti udah jauh banget nih dari iya, temennya, kayak gitu kan. mhm mhm. Hati-hati, makanya, kalian butuh banyak temenan di LinkedIn, kayak Ah, gitu. oke oke, iya iya, ah, oke oke. Jadi kalau bisa headhunter, HR, recruiter itu Iya, di-connect, di send teman-teman connection ini aja semua ya, Mbak, ya? teman-teman ini aja biar masuk ke aku, karena yang pertama kali Ah ke-search sama aku tuh pasti yang dari koneksi-koneksi aku kan. oke oke. Jadi koneksi penting juga di LinkedIn berarti gitu ya, Mbak, ya? Betul betul Mhm mhm. betul. Nah, ini terkait dengan open to work ya, Mbak, tadi, Mbak Mela udah nyebutin open to work juga, kalau, artinya kan, orang-orang yang menuliskan open to work juga berpengaruh begitu ya, Mbak, ya? Maksudnya ada yang Betul betul. kalau soalnya saya nyobain dulu tuh, Mbak, kan tapi mungkin kadang karena orang-orang kadang kan ada orang yang kayak gini, Mbak, misalkan ketika kita pasang kalung open to work gitu kan, kadang, merasa gimana gitu ya, lagi butuh kerjaan gitu kan. Jadi kadang ada orang yang contoh saya nih, saya orang yang kayak nggak enak gitu untuk bikin kalung open to work gitu kan. Akhirnya waktu itu saya coba pakai ini, jadi ada pilihan open to work yang bisa kelihatan kalungnya atau yang bisa open to work tapi hanya kelihatan oleh recruiter aja gitu. Jadi tapi kalau dari saya karena saya bukan recruiter jadi di LinkedIn saya nggak temukan, tapi kalau di recruiter ketemu nggak, Mbak, misalkan yang seperti itu? Ketemu sih. Oh, oke oke. Jadi bagi teman-teman sebenarnya yang mungkin agak, mungkin nggak enak gitu, Mbak, ketika dilihat ada kalung open to work-nya bisa membuat open to work-nya yang visible oleh recruiter aja gitu ya, Mbak, ya? Betul. Mmm. Sebenarnya kelihatan kelihatan, tapi kan ya berarti lingkup kamu lebih kecil ya, maksudnya cuma Oh, rekruter yang lihat. Padahal iya mungkin iya. nggak cuma rekruter nih, mungkin siapa bisa nyari Oh, kamu, misalnya user kamu user, kayak iya iya. ya kan bisa juga ikutan nyari kan gitu. Iya. Gitu Oh, sebenarnya ruang lingkup kamu lebih spesifik hanya ke bagian-bagian rekruter kayak gitu kan. mhm. Oke, jadi memang berarti
menggunakan fitur open to work dengan kalung hijau berarti itu lebih powerful begitu ya, Mbak, ya? Iya, maksudnya sih lebih, ya Iya kalau emang, iya. aku tuh lagi cari nih kayak gitu. Lebih enak Mmm. juga aku nawarinnya dibandingin sama orang yang, Oh, nggak make nih, nggak iya. make, mau gambling kayak gitu Iya, nggak sih. beli. Ah, iya iya. Oh, iya iya, benar sih, Mbak. Iya iya. Wah, menarik nih. Nah, oke, Mbak. Terus satu lagi tadi terkait dengan, kalau di grup tadi Mbak Mela juga tadi mention terkait dengan grup lowongan kerja. Tapi apakah itu masih, relevan dengan saat ini gitu, Mbak? Masih relevan. Oh, itu kalau Jadi e aku masih make sih. Sebenarnya memang, mungkin prosesnya nggak cepet kali ya, mhm karena kan nggak semua orang mungkin bisa nge-sharing juga, karena kan biasanya aku nih nge-post nih ke grup mhm loker kayak gitu kan, mungkin dari situ ada yang nge-sharing lagi kan, mhm pasti ada yang ke sana ataupun ada yang baca nih, ada yang mhm memang mhm. lihat kayak gitu. Tapi Oh, memang butuh take time aja sih, maksudnya lebih banyak lebih butuh waktu sih, oke. Kalau di gitu. grup loker sendiri itu di mana biasanya, Mbak? Apakah di Facebook gitu atau? Oh, oke. Aku di Telegram. Oh, Telegram. Jadi kita sebenarnya bisa searching aja di Telegram gitu ya, Mbak, ya? Betul banget, di Telegram bisa banget searching. Jadi di Oh. Telegram aku tinggal searching grup loker, itu pasti banyak keluar. Oh, oke 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 oke. Jadi Jadi ada beberapa grup. oh, iya iya. Berarti wah, ya soalnya saya gabung juga tuh di beberapa. Kayak gitu sih. Iya iya. Oke, baik baik, Mbak. Nah, ini kalau terkait dengan, LinkedIn Premium nih, Mbak, wajib nggak misalkan kita mau nyari kerjaan nih, supaya keidentifikasi sama recruiter, upgrade, profil kita jadi LinkedIn Premium? Sebenarnya sih nggak mesti sih, karena, Oh, eee, fitur premium kalau untuk pekerja ya, heeh, sebenarnya sih nggak ngaruh sih mau premium ataupun nggak premium, kita mhm, tetap bisa ngelihat kok, gitu. mmm, Nggak mesti kamu nggak premium, nggak mesti. oh, oke, nggak mesti ya, Mbak, ya ibaratkan kita mau nyari duit gitu kan, tapi harus keluarin duit dulu gitu kan. Jadi Makanya. sebenarnya pakai yang free pun masih bisa gitu ya, Mbak, ya? Iya, bisa kok, masih kejangkau Mmm, kok, tenang aja. oke, baik baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mbak, terkait dengan, ya diskusi kita dari hari ini, apa aja sih sekaligus closing statement, saran, dan juga, advice kepada teman-teman nih, supaya bisa apa ya, ditemukan oleh headhunter gitu, Mbak? Oke, eee, ini sekarang closing-an ya Nah, tadi. iya, Nah, jadi untuk teman-teman yang emang lagi nyari kerja, nggak mhm perlu apa ya, nggak apalagi untuk fresh grade nggak perlu takut lah kayak gitu untuk nggak mhm dapat kerjaan ataupun nggak apa, takut kalah saing lah sama yang experience karena pasti udah ada porsinya masing-masing, mhm kayak mhm. gitu. Dan pasti kalian harus update, tentang profil kalian, terus update juga skill-skill kalian, kayak gitu sih. Pokoknya nggak perlu Mmm, ya, berarti sering-sering sering-sering upgrade dan juga sering-sering juga update update. ya? Oh, upgrade dan Betul update. Wah, siap siap. betul, update dan upgrade. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mela atas diskusinya nih, bermanfaat banget. Sama-sama Mas Kahim. Iya, gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, Mbak Mela. Ya, bye-bye.